Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saudara, pagi ini saya masih ada di kota Anyang di Korea Selatan. Saya menyampaikan firman Tuhan dari kota Anyang. Saya masih menyampaikan di dekat hotel di mana kami tinggal. Sekarang masih sangat pagi, walaupun waktu berjalan, tapi di sini masih cukup agak gelap. Tapi walaupun gelap, masih gelap, sebentar lagi mungkin akan lebih terang lagi. Tetapi firman dapat saya sharingkan kepada saudara sekalian. Nah, hari ini kita masih akan belajar dari firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 34. Kita akan membahas bagian yang berikutnya, saudara, yaitu khususnya pada ayat yang ke-28, saudara, ke-28. Nanti kita akan lihat bagaimana pesan firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini. Saya berdoa hari Rabu ini menjadi hari yang penuh semangat. Kita tidak mengeluh dan tidak melihat hari ini menjadi hari yang buruk, karena hari ini adalah harinya Tuhan, hari yang pasti akan diberkati Tuhan. Kami masih mengikuti kelas mentoring, dan hari ini kita masih ada di Anyang. Lalu kemudian kami akan pindah ke Suwon. Saya berdoa ini akan memberkati saudara sekalian. Tapi sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat rahmat-Mu. Sepanjang malam kami dapat beristirahat, dan pagi ini kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang sempurna untuk kami mengerjakan semua aktivitas kami sepanjang pagi hari ini hingga petang nanti. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami mau tangkap rema Tuhan pagi ini dari pesan pribadi yang Tuhan taruhkan di dalam hati dan hidup kami bagi setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu dan buat kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Ayat 28 saja dari Keluaran pasal 34. Alkitab berkata demikian. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Nah, beberapa hari yang lalu kita sudah belajar pada bagian yang sebelumnya, yaitu dengan tema dengar, tulis, dan catat. Bahwa firman Tuhan itu tidak cukup didengar. Menurut penelitian itu mendengar itu hanya menangkap 5% saja. Jadi perlu dicatat, saudara, dan dituliskan apa yang kita dengar. Oleh karena itu saya dorong kalau saudara pergi beribadah, saudara datang bersama-sama dengar firman Tuhan, bawa catatan, saudara catat apa yang menjadi pesan firman Tuhan untuk setiap kita. Dan saya berdoa akan firman Tuhan menjadi atau merema dalam kehidupan setiap kita. Nah, secara khusus pagi hari ini kita melihat satu hal yang luar biasa. 40 hari sebelumnya Musa sudah naik ke atas Gunung Sinai. Tapi setelah beberapa waktu kemudian, ketika setelah dua loh batu dihancurkan dan kemudian bangsa Israel bertobat, Tuhan meminta bangsa Musa naik lagi ke Gunung Sinai. Dan selama 40 hari 40 malam Musa ada di atas Gunung Sinai. Dan dikatakan bahwa dia tidak makan
roti selama 40 hari 40 malam, juga tidak minum air selama 40 hari 40 malam. Dengan kata lain, kita dapat simpulkan bahwa Musa ini sedang berpuasa, saudara. Berpuasa selama 40 hari 40 malam. Ini satu jangka waktu puasa yang sangat luar biasa, saudara. Tidak semua orang bisa melakukan puasa sepanjang yang dilakukan oleh Musa. Dan kita bisa menemukan orang-orang tertentu yang melakukan puasa 40 hari 40 malam selain Musa. Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus juga berpuasa 40 hari 40 malam ketika dia ada di Yeriko, di padang gurun Yeriko. Kita juga mencatat ada beberapa yang lain yang berpuasa tetapi tidak selama Musa dan Tuhan Yesus. Ada Daniel juga berpuasa 21 hari dia berdoa menantikan janji Tuhan. Ada juga Esther 3 hari dia berpuasa dengan seluruh bangsa Israel, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada juga Paulus juga dikatakan dia berpuasa. Jadi ada beberapa orang yang secara khusus mengambil waktu untuk berpuasa. Saudara, berpuasa merupakan sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang bahkan akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, kita juga pernah melakukan puasa ya. Bersama-sama kami mengajak saudara untuk berpuasa. Ada sebagian yang berpuasa hanya sampai setengah hari, ada yang bisa sampai full day, sampai sore atau petang kita berpuasa dalam jangka waktu tertentu. Dan saya ingin hal ini diulang kembali atau dilakukan lagi secara rutin di AOE, karena ini baik untuk membawa kita semakin intim, punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Saudara, puasa membawa kita kepada satu sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan satu hal yang sangat penting, bahwa ada pesan di balik apa yang dilakukan oleh Musa di sana. Dia bukan hanya berpuasa, saudara, tetapi Alkitab mengatakan bahwa di dalam puasa itu dia menuliskan segala sesuatu yang dia dengar dari firman Tuhan, dari Tuhan sendiri. Saudara, sebelum saya kuliah, saya pergi ke Taman Getsemani di Ungaran, di Gunung di Ungaran. Saya bergumul dengan Tuhan selama 3 hari. Saya berpuasa di Ungaran untuk menangkap pesan Tuhan. Tuhan, apakah panggilan ini dari Tuhan? Tuhan, apakah Engkau sungguh-sungguh memanggil aku menjadi hamba-Mu? Kalau Engkau memanggil aku menjadi hamba-Mu, beri aku tanda. Lalu kemudian saya mencatat, menuliskan apa yang menjadi pesan Tuhan ketika Tuhan berbicara. Dan itulah momentum saya mengambil keputusan untuk saya sekolah Alkitab, dan kemudian menyerahkan diri sepenuhnya, bergantung dalam perjalanan, hanya berserah kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang memelihara. Tuhan yang meneguhkan panggilan itu, Tuhan juga yang akan menyertai dan menggenapi janji-janjinya kepada orang-orang yang secara khusus dipanggil dan diutus untuk melayaninya. Saya tuliskan, saudara, ketika saudara dan saya berpuasa, bukan hanya kita tidak makan dan tidak minum, tetapi di tengah-tengah puasa itu coba saudara dengarkan suara Tuhan, pesan Tuhan, firman Tuhan dalam hidup saudara. Dan kalau ada pesan Tuhan yang secara khusus saudara terima, saudara tangkap, saudara tuliskan. Dan itu menjadi satu catatan penting dalam sejarah perjalanan hidup saudara dengan Tuhan, bahwa ada pesan Tuhan yang mungkin suatu hari akan digenapi Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya percaya, saudara, kalau kita semakin mengambil waktu untuk Tuhan,
maka Tuhan akan semakin bekerja secara luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah pelayanan kita. Ada hal-hal yang supranatural yang Tuhan akan singkapkan, wahyukan, akan bukakan kepada setiap kita, dan kita akan mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa, dan saya percaya itu. Dan menariknya begini, saudara, kalau kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Musa dalam peristiwa ketika dia ada di atas Gunung Sinai ini, 40 hari 40 malam dia tidak makan, tidak minum. Ini bukan hanya bicara tentang dia berpuasa, tidak makan dan tidak minum, untuk menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan menuliskannya. Bukan hanya itu, tetapi ini bicara tentang tingkat keputusan prioritas dalam hidupnya. Bahwa hidup ini bukan hanya soal makan dan minum, saudara. Hidup ini bukan hanya soal kawin dan mengawinkan. Hidup ini bukan hanya bagaimana kita memiliki rumah, bagaimana kita memiliki pekerjaan yang baik, bagaimana kita memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan hanya itu, tetapi di atas itu, saudara, ada satu prioritas yang ditunjukkan oleh Musa, bahwa di atas roti, di atas minum, itu ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada makan dan minum. Yaitu apa, saudara? Tuhan sendiri. Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan itu more than anything. Lebih dari segalanya, saudara. Sebuah prioritas yang harus ditempatkan di atas makan, harus ditempatkan di atas minum, harus ditempatkan di atas kebutuhan sandang, papan, dan kebutuhan sekunder lainnya. Tuhan menjadi prioritas utama. Makan menjadi sebuah kebutuhan, minum menjadi sebuah kebutuhan, sandang, pangan juga adalah kebutuhan hidup. Tetapi di atas kebutuhan hidup itu ada satu hal yang lebih penting dalam kehidupan kita, yaitu apa? Perjumpaan dengan Tuhan, yaitu pertemuan dengan Tuhan secara pribadi menjadi sangat penting untuk kita pikirkan, untuk kita renungkan, untuk kita ambil sebagai sebuah kesempatan yang tidak boleh diabaikan. Saudara, di atas kebutuhan yang kita punya, ada kebutuhan yang lebih penting, yaitu Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan, menjadi sebuah kebutuhan yang penting di atas kebutuhan-kebutuhan penting lainnya. Saudara, bahkan kalau kita mau jujur, perjumpaan dengan Tuhan itu kan hanya seminggu sekali sebetulnya. Tapi walaupun seminggu sekali, toh seringkali tidak menjadi prioritas kita. Kita lebih memprioritaskan hal-hal sekunder, hal-hal yang sesuatu yang kita mungkin anggap penting, tetapi mungkin tidak sepenting kita berjumpa dengan Tuhan, kita berelasi dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita bercakap-cakap dengan Tuhan, dan kita menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, di atas kebutuhan-kebutuhan penting yang kita anggap penting, ada kebutuhan yang lebih penting di atas itu, yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Dan yang kedua, minta maaf, saudara. Dan yang kedua adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah prioritas. Makanan rohani yang jauh lebih penting dibandingkan makanan jasmani. 40 hari 40 malam Musa dalam tanda kutip mengabaikan roti, mengabaikan air, karena kesempatan menerima pesan firman Tuhan. Kalau itu terlewat, mungkin tidak akan tercatat seperti yang kita baca hari ini, seperti yang kita punya hari ini.
Dan Musa tidak ingin melewatkan kesempatan yang sangat penting itu. Saudara, pernahkah saudara nonton satu film yang saudara sangat nikmati dan saudara tidak ingin miss satu seri sekalipun? Sampai-sampai saudara pun mengabaikan untuk buang air kecil. Saudara tahan sedemikian rupa. Sampai-sampai saudara tahan untuk tidak makan, demi supaya saudara tidak terlewat momentum yang sangat penting dari film yang saudara sedang tonton itu, yang saudara sedang saksikan. Bahkan untuk mengambil air minum sekian menit sedikit pun, sekalipun saudara tidak ingin melakukannya, karena saudara tidak ingin melewatkan momentum-momentum penting di film tersebut. Jangan sampai saudara miss dan ketinggalan dari cerita yang saudara sedang ikuti, bukan? Demikian juga dengan Musa, ketika dia tangkap firman Tuhan, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan menyampaikan banyak hal kepadanya. Musa pun, saya rasa dan saya percaya, dia juga tidak ingin ketinggalan, dia tidak ingin miss sedikit pun dari apa yang disampaikan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu, saudara, ada bagian-bagian yang penting untuk kita perhatikan. Ada bagian-bagian penting untuk kita kejar dalam hidup kita. Tetapi pernahkah saudara menempatkan Tuhan di atas prioritas dari hal-hal yang penting itu sebagai prioritas? Pernahkah saudara menempatkan firman Tuhan sebagai bagian yang penting dari hal-hal yang saudara anggap prioritas, terpenting dari semua prioritas yang ada? Saudara, saya percaya ketika firman Tuhan kita renungkan, firman Tuhan kita hidupi, firman Tuhan kita jalani, firman Tuhan kita nikmati, saya percaya ada berkat anugerah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mari saudara, hidup ini bukan hanya makan dan minum. Hidup ini bukan hanya masalah kita punya pakaian seperti apa, rumah semewah apa, mobil sebagus apa. Bukan, saudara. Hidup ini bukan hanya sekedar memuaskan daging kita sesaat. Itu semua adalah kebutuhan. Tapi di atas kebutuhan-kebutuhan penting itu, ada sesuatu yang lebih penting dari itu, yaitu perjumpaan dengan Tuhan dan firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai dalam seluruh perjalanan hidup kita yang kita lalui ada bagian-bagian yang Tuhan sudah sediakan untuk kita miss. Sebagai kairos Tuhan kita lewatkan dan kita ketinggalan, kita kehilangan momentum penting dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita kehilangan kisah hidup berjalan bersama dengan Tuhan yang hilang dalam kehidupan perjalanan kita yang hanya sesaat saja kita hidup di dalam dunia ini. Saya berdoa dari Anyang, Korea Selatan, kiranya kita sungguh-sungguh memprioritaskan Tuhan dan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat rahmat-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk penyertaan pemeliharaanmu. Tuhan, hari ini kami belajar di atas kebutuhan-kebutuhan penting dalam hidup kami. Ada hal-hal yang jauh lebih penting, yaitu perjumpaan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, dan firman Tuhan yang tidak boleh kami lewatkan dalam kehidupan kami. Momentum-momentum penting yang menjadi kairos Tuhan dalam hidup kami tidak akan lewatkan itu. Kami berdoa kiranya sungguh-sungguh kami menikmati kairos Tuhan, momentum-momentum perjumpaan dengan Tuhan dan firman yang menjadi daging, firman yang menjadi nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami hamba berdoa, ya Tuhan, kiranya jemaat-Mu semakin mencintai Tuhan dan firman Tuhan. Jemaat-Mu mengasihi Tuhan lebih dari apapun, lebih dari prioritas-prioritas hidup yang dianggap penting. Tuhan dan firman menjadi yang lebih penting dari prioritas-prioritas itu. Berkati anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Kiranya berkat rahmat-Mu menyertai anak-anak-Mu. Urapi kedua tangan anak-Mu.
sehingga apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu dibuat oleh Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat rahmat-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Berkati semua aktivitas kami sepanjang hari ini, mentoring di Korea Selatan, dan juga untuk semua aktivitas anak-anak-Mu di Indonesia. Studi mereka diberkati Tuhan, masa depan mereka disediakan oleh Tuhan jauh lebih indah dari yang kami bayangkan dan yang kami harapkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan saudara, saya berdoa kiranya kasih setia dan anugerah Tuhan menyertai saudara sekalian. Yuk prioritaskan Tuhan dan juga prioritaskan firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dari Anyangsi, Korea Selatan, kiranya rahmat Tuhan menyertai saudara sekalian. You are blessed.